dan mengidentifikasi kerjasama dengan pihak lainnya jika diperlukan. Jadi pihak lainnya siapa? Nah, ini bisa masyarakat sekitar sini yang memiliki lahan di area penggunaan lain atau dengan batas yang dikelola oleh persetujuan pengelolaan pengelolaan perhutanan sosial oleh desa lain, ya. Dan dengan KPH. Nah, kemudian memberikan acuan mengenai langkah-langkah menandai batas, mendata potensi, menyusun blok, dan menyusun rencana serta resolusi konflik yang akan diambil dalam pengelolaan persetujuan perhutanan sosial. Kemudian memberikan acuan mengenai langkah-langkah pengelolaan persetujuan perhutanan sosial dalam mengelola ruangnya, ya, yang memenuhi prinsip ekonomi keberlanjutan baik secara sosial, budaya, dan lingkungan. Nah, ini Bapak dan Ibu tahapan kegiatannya, yaitu penandaan areal batas persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, inventarisasi potensi, ya, kemudian pembuatan ruang areal persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, pembuatan ambil jarak, ya, areal persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, dan pemetaan hasil penataan. Nah, nanti ini tahapan ini yang harus dilakukan dalam penataan area. Kita tadi ini di aturannya memang memberi tanda batas itu adalah kewajiban bagi pemegang persetujuan pengelolaan hutan desa. Ya, ini harus memberi tanda batas di areal kerjanya. Ini dari peraturan nomor 9 tahun 2021 yang kemarin saya bahas di kebijakan. Nah, sekarang ini tahap-tahapannya, ya, rapat kesepakatan batas, pembentukan tim, pelaksanaan penandaan batas, kemudian pembuatan berita acara hasil penandaan batas. Outputnya itu ini nanti ada berita acara hasil penandaan batas. Kalau sudah dilaksanakan dari kesepakatan sampai pelaksanaan penandaan batas. Kemudian rapat kesepakatan batas itu, ya, ini yang tadi dikatakan pihak-pihak yang terkaitnya, ya, yang harus menyepakati di mana tanda batas itu harus kita pasang. Nah, kemudian, nah ini, jadi Bapak dan Ibu, situasinya itu kalau di lokasi Bapak dan Ibu adalah berbatasan dengan KPH, ya, kemudian dengan KPS lainnya. Ini kan KPS lainnya di hutan desa Batu Empang, ya. Kemudian hutan desa Bukit Berantai. Kemudian ada izin lain, belum ada, ya. Izin lain di sini semuanya masih HPT KPH. Jadi hanya dua aja ini yang harus diikutkan dalam rapat kesepakatan penandaan batas. Ya, ini terkait dengan penandaan batas persetujuan perhutanan sosial. Ini nanti keluarannya, hasilnya itu nanti titik koordinat yang pada tanda batas yang dilakukan dengan itu, ya, dengan GPS. Kemudian gambaran umum lokasi daerah sekitarnya. Jadi di tanda batas itu kita bisa lihat di sekelilingnya ada apa aja. Kemudian dokumentasi foto-foto. Ya, ini penting juga, ya, karena ini yang akan dijadikan sebagai dasar pada saat ketika ada perselisihan dengan pihak lain. Langkah-langkah penandaan batas mungkin ini nanti saya berikan aja, ya, slide-nya, nanti Bapak Ibu bisa baca, mulai dari memastikan, kemudian persiapan, kemudian langkah-langkah apa yang harus dilakukan, ya, dari mulai pembentukan tim sampai menentukan menghitung titik koordinat dan memasangnya di lapangan. Nah, ini langkah-langkahnya. Saya skip aja ini karena intinya itu penandaan batas, ya. Nah, nanti di Bapak Ibu setelah melakukan penandaan batas ini adalah yang dilampirkan di berita acara. Jadi nanti patoknya nomor berapa harus dinomori, ya. Kemudian koordinatnya, nanti koordinatnya itu kita perkenalkan, ya. Koordinat apa, Bapak Ibu? Nanti saya perkenalkan besok, ya. Koordinat itu apa, ya? Ya, yang penting Bapak Ibu kenal aja.
lihat peta tahu koordinat gitu ya. Ya, kemudian titik batasnya, kemudian rilisan batasnya dideskripsikan, dan kalau ini paling bagus kalau ada fotonya. Nah, langkah selanjutnya adalah setelah penandaan batas itu adalah inventarisasi potensi dan pembuatan ruang kelola. Inventarisasi potensi itu terdiri dari mendeskripsikan geofisik kawasan hutan desa maksudnya, kemudian jenis dan sebaran potensi hasil hutan kayu, jenis dan sebaran potensi hasil hutan bukan kayu, dan jenis sebaran potensi jasa lingkungan. Besok Bapak dan Ibu saya akan tugaskan untuk mengidentifikasi ini masing-masing kelompok. Ada yang hutan kayunya, ada yang hasil hutan bukan kayunya, ada yang jasa lingkungannya. Nanti harus didaftar sepengetahuan Bapak Ibu ada apa aja di lapangan ya. Saya mau tanya, berapa orang yang sudah pernah ke lokasi hutan desanya? Angkat tangan. Sudah Bapak? Pak siapa namanya? Pak Rudi? Pak Salya? SBY? Pak Palia aja ya? Palia ya? Pak Sabaria? Pak Sabaria, Pak Rudi? Dengan Pak Andika. Nah ini cocok nih, 3 orangnya ini jadi ketuanya besok, pilih anggotanya. Nggak dipisah dulu. 3 orang ini Dika itu oh belum ya? Pak, karena bukan Dika, ini kok nari, Pak nari. Yang pernah masuk di sini. Ya, Pak Edi pernah juga. Nanti bisa. Maksudnya gini, harus disebar di semua kelompok sehingga potensinya bisa digali semua. Ya, oke. Jadi kalau yang belum pernah kan belum tahu ada apa di sana. Ya, belum kan? Oke. Nah ini contoh yang isian format yang harus diisi pada saat melakukan inventarisasi potensi. Nanti potensinya apa? Kemudian perkiraan jumlahnya. Kalau misalnya terdapat banyak pohon jengkol, pohon jengkolnya itu berapa kira-kira? Kalau banyak, berapa banyaknya? Ada 100, ada 200. Jadi kalau misalnya dihitung batangnya, kemudian dihitung batangnya berapa, satu tahun bisa menghasilkan berapa ton, nanti Bu Dia bisa mengarahkan coba jengkol aja yang diusahakan jadikan keripik apa gitu. Ya pizza jengkol bisa gitu kan. Totalnya berapa kilo kan? Ya totalnya berapa kilo, nanti Bu Dia nanti akan mengarahkan ke usahanya gitu. Jadi di tahapan pengelolaan kawasan harus diidentifikasi dulu. Ya, identifikasinya, nah ini jengkolnya itu ada di mana saja. Kalau bagusnya memang ada di koordinat ini. Misalnya, jadi kita pada saat ada tamu mau lihat pohon jengkol di hutan desa Simpang Narso di mana? Ayo Pak, kita ke sana. Saya ini setting dari sini, kita sampai di titik yang sudah ditentukan. Kalau tidak, nanti Bapak Ibu mendaftar nama lokasi. Coba Pak Rudi, ada berapa lokasi yang ada namanya di sana di dalam hutan desa Simpang Narso ini? Ada berapa? Ya. Namanya, nama lokasinya. Lokasi. Ada lokasi Sungai Gedang. Satu Sungai Gedang. Sungai Gedang. Ya. Terus Batu Ampar. Batu Ampar. Enggak, bukan Batu Ampar kan? Bukan, Batu Ampar. Batu Ampar. Ya. Batu Ampar. Iya. Apa lagi? Lubuk Bekak. Lubuk Bekak. Lubuk Bekak itu nama lokasi di sini Mas Pak. Yang ada di sini. Yang ada di hutan Simpang Narso. Ya. Iya. Yang ada di Iya, ada Lubuk Bekak ya. Apa lagi? Lubuk Batu. Lubuk Batu. Banyak Pak. Banyak. Nah, nanti gini, misalnya jengkol itu ada di mana saja, nanti Bapak Ibu tandai. Jengkolnya itu ada di mana?
ada berapa ratus, misalnya mau pilih satu contoh ini, satu checklist ini, misalnya 100 kolon. Kalau ada 200 kolon, buat di situ. Nanti tandain ya, besok untuk praktik besok. Ya, untuk yang lainnya dokumentasi akses potensi. Nah, akses potensi, misalnya akses potensi itu penting juga karena pada saat panen harus ngangkutnya di mana. Jadi bagaimana cara menuju ke lokasi dan ngangkut panennya. Itu harus dicatat nanti. Ya. Kemudian potensi sosialnya, apakah di sana sudah ada yang mengusahakannya atau belum. Kemudian potensi dampaknya, kalau misalnya ada kegiatan yang dampaknya merusak, ya mungkin itu nanti tidak dibukakan. Dan seterusnya. Nanti skala prioritas ini pilihan saja, ya. Nanti akan disampaikan pada saat pengembangan usaha. Kemudian ini agak macet. Nanti contohnya seperti ini isiannya ya. Nanti Bapak Ibu bisa, ini misalnya pohon jengkol adanya 240 pohon. Kemudian lokasinya di sini atau sebutkan namanya aja. Nah, kemudian kalau ada fotonya difoto, jalannya ke sana bisa naik motor atau mobil atau jalan kaki. Potensi sosialnya misalnya udah dikelola oleh kelompok KUPS apa, ya. Potensi dampaknya misalnya ya kalau ada aktivitas di sana, misalnya jengkol pengaruhnya terhadap apa? Ya, nggak berpengaruh, strict aja kosongkan ya. Keterangannya misalnya prediksi jumlah panen per musim 1 ton misalnya per pohon, katakanlah begitu ya. Nah, selanjutnya ini setelah identifikasi potensi, nanti Bapak dan Ibu harus membuat ruang. Ruang ini kalau dulu namanya blok, ada blok pemanfaatan, ada blok perlindungan. Tetapi sekarang dengan aturan baru penamaannya itu ruang, ya. Ruang pemanfaatan dan ruang perlindungan. Apa kriterianya? Ya, nanti di ruang ini ada kriterianya. Nah, sebelum ke sana, ini saya sampaikan dulu langkah-langkah pembuatan ruang perlindungan dan pemanfaatan. Yang pertama tentunya kita harus menyiapkan peta dasar, ya, peta dasar yang ada kaitannya dengan hutan desa Simpang Narso, ya, yaitu data dari hasil penandaan batas dan pendataan potensi itu disediakan dulu. Kemudian menyiapkan alat dan bahan, ya, untuk melakukan pembuatan ruang perlindungan. Kira-kira ruang perlindungan sama pemanfaatan ini itu ada di mana posisinya? Wilayah ada di dalam atau di luar ini? di dalam. Ada di dalam, betul ya. Jadi ruang pemanfaatan dan ruang perlindungan itu posisinya ada di dalam wilayah hutan desa. Kemudian menyusun kriteria ruangnya, bentuk pengelolaannya dan rencana ruangnya. Kemudian menandai posisi dan menggambarkannya peta. Ini saya agak cepat, mohon maaf ya. Nanti saya masuk langsung ke kriterianya. Jadi kalau kriteria ruang perlindungan itu kondisi kerapatannya cukup tinggi, ya. Jadi kalau yang tegakannya masih asli hutan primer itu jadikan sebagai ruang perlindungan. Terdapat jenis tumbuhan yang dilindungi, ada aliran sungai, ya, kiri kanannya harus 100 meter. Kemudian ada danau perbukitan yang melebihi 40% kelerengannya. Kelerengannya itu 40% diukur dengan apa? Ini ada namanya alat. Ini ada namanya alat klinometer. Jadi Bapak Ibu, ini namanya kilometer, bukan klino. Kalau yang satunya lagi kompas. Nah, nanti Bapak Ibu bisa perkenalan dengan alat ini. Nanti kalau dikatakan mana yang disebut klino, mana yang disebut kompas. Kalau kompas ada arahnya, kan. Arahnya ini ada barat, timur, selatan, utara. Tapi pakai bahasa Simpang Narso ini. Jadi W-nya itu west, kemudian I-nya east, kemudian N-nya north, ya. Jadi pakai bahasa Narso. Ya, Simpang Narso ya. Terus ini klino, yang ini klino ini kalau dilihat harus dilihat dari sini. Nanti Bapak Ibu bisa melihat kelerengannya. Ya, ini pengenalan alat saja, nanti penggunaannya ada di kelas sendiri, Pak. Di kelas sendirinya itu ada
4 hari lagi, 4 hari sampai 5 hari. Mudah-mudahan ketemu lagi.